Tetapi puasa itu tidak bisa ditunjukkan dengan bibir kita yang kering, yang pecah-pecah. Tidak bisa. Atau kemudian tidak puasa itu dinyatakan dengan bibirnya basah. Tidak. Tapi puasa itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Kafat Channel rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah yang sangat luar biasa ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah bahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Kafat Channel rahimakumullah, puasa memiliki banyak hikmah. Hikmah adalah hasil yang akan kita tuai, yang akan kita nikmati ketika kita menjalankan ibadah puasa. Dan hikmah ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari sisi spiritual. Tidak hanya dari sisi spiritual, tapi juga dimensi moral. Tidak hanya itu saja, tapi juga secara sosial akan kita temukan ketika kita menjalankan ibadah puasa ini. Pemirsa Kafat Channel rahimakumullah, secara spiritual, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita akan dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Takwa artinya adalah menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa puasa yang kita lakukan hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Dan kita dibantu dengan suasana yang sangat luar biasa. Kita melakukan ibadah yang sama. Kita kebaikan-kebaikan, semangat-semangat dalam menjalankan ibadah itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini adalah menjadi faktor penting bagi kita bahwa kita akan menjadi dan dilatih menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pemirsa Kafat Channel rahimakumullah, di samping itu, secara spiritual, dengan puasa kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas di dalam beramal. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia, tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali yang puasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala secara spesial memberikan pahala secara khusus berkaitan dengan puasa. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Kata Allah, semua amal manusia itu adalah untuknya kecuali berpuasa. Yang dimaksud dengan ayat ini, dengan hadis qudsi ini, bahwa selain puasa, maka manusia akan bisa mendapatkan pujian, mendapatkan reward dari manusia yang lain. Sebagai contoh misalnya kita sholat. Sholat yang kita lakukan itu akan dilihat oleh manusia. Sehingga ini manusia akan bisa memberikan reward kepada diri kita, berikan pujian.
memberikan penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Begitu pula ketika kita berinfak, infak itu disaksikan oleh manusia yang lain. Orang itu bisa melihat berapa nominal yang kita keluarkan. Tetapi puasa itu tidak bisa ditunjukkan dengan bibir kita yang kering, yang pecah-pecah. Tidak bisa. Atau kemudian tidak puasa itu dinyatakan dengan bibirnya basah. Tidak. Tapi puasa itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah nanti akan memberikan balasannya. Karena itu pemirsa kafajan dan rahimakumullah, maka puasa ini akan melatih diri kita menjadi pribadi yang ikhlas, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ke depan ketika kita tidak lagi berpuasa, maka kita sudah dilatih selama 30 hari, selama 29 atau 30 hari menjadi pribadi yang ikhlas, yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kafajan rahimakumullah, itu dari sisi spiritual. Secara hikmah dari sisi moral, maka puasa ini juga akan menjadi benteng bagi kita. Kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang secara moral itu akan mencederai kepribadian kita sebagai seorang mukmin. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu adalah seperti junnah. Puasa itu seperti perisai. Kata Rasulullah, inna siyama junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Karena itu kalau ada orang yang kemudian mencela diri kita, maka mengajak diri kita kemudian untuk bertengkar, maka katakanlah, maka kata Rasulullah, fakul inni shaimun. Katakanlah kepada dia, sesungguhnya aku berpuasa. Ini menunjukkan pemirsa kafadan rahimakumullah bahwa puasa ini akan menjadikan diri kita mampu mengendalikan diri kita sehingga kita secara moral akan bisa terjaga, akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai moral kita. Pemirsa kafadan rahimakumullah, di samping aspek secara dimensi spiritual, moral, ibadah puasa yang kita lakukan juga akan memberikan hikmah dari sisi sosial. Dengan puasa yang kita lakukan, dengan merasakan rasa lapar yang kita jalani selama beberapa jam, akan menjadikan diri kita merasakan bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya orang-orang yang kelaparan. Mungkin kita hanya lapar hanya beberapa jam saja, dan itu pun tadi setelah puasa selesai kita bisa makan dengan bebas. Tapi bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang terbiasa dengan kekurangan, lapar, haus, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Maka ini akan harapannya adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, yang mereka selama ini kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu adalah, bulan Ramadan adalah syahrul muwasah, bulan kepedulian, bulan kita kemudian peduli dengan orang lain, bulan di mana kita kemudian bisa berbagi rezeki dengan orang-orang. Karena itu kalau kita lihat Rasulullah mengajarkan pada kita bahwa ketika kita memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Ini adalah menjadi dorongan bagi kita untuk bisa berbagi, memberikan berbuka, memberikan sahur, memberikan infak dengan terbaik, sehingga akan menumbuhkan pada diri kita sikap peduli
kepada orang sekitar, terutama keluarga ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah pemirsa Kafah Channel rahimakumullah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan mampu mewujudkan hikmah itu di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang secara moral itu terjaga, dan kita akan menjadi orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.